Saya ke cloud aja ya. Soalnya khawatir kalau di lokal nanti ada isu disk lokal di sini ya, takutnya kurang gitu. Karena ada 3 hari ke depan bisa record ke cloud ya. Terima kasih Pak Akang Dipek. Oke ya, tadi ada yang jawab ini bisa sekitar 1/4. Yang lain gimana nih? Mungkin lebih pede mungkin ya kalau untuk yang lain. Maksudnya 1/4 salahnya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Bagus, bagus. Berarti udah cukup percaya diri. Oke ya. Ya, kalau gitu kita mulai aja pembahasannya. Di sini akan kita bahas sebanyak ada kurang lebih 60 soal. Ya, ini tentang network plus. Ya, kita mulai nomor 1. Nomor 1, which of the following is used to prioritize internet usage per application and per user on the network? Jadi simpelnya dia gimana caranya untuk memberikan prioritas terhadap penggunaan internet. Ya, penggunaan internet dari per aplikasi batasannya dan juga per user di sebuah network. Oke, ya, jadi kalau misalkan kita dalam dunia networking itu kita bisa buat user dan kemudian apakah user itu bisa dibuatkan prioritas terhadap penggunaan internetnya mereka di sebuah aplikasi ya. Nah, dari user itu bisa diatur namanya bandwidth management. Oke. Ya, jadi bandwidth management itu dia bisa mengatur si penggunaan internet per aplikasi dan juga si usernya yang kita apply ya. User mana yang akan diatur bandwidthnya. Nah, jadi untuk nomor 1 ini, untuk soal ini, mungkin nggak semua nomor 1 ya. Ini mungkin ada yang dapat di nomor 20, 30. Tapi untuk soal ini, itu jawabannya adalah bandwidth management. Teman-teman banyak yang jawab ini, bandwidth management. Mudah-mudahan banyak ya. Itu adalah jawaban yang betul. Bandwidth management. Lupa. Oke, lupa. Ya, buat diingat nanti jawaban yang benar adalah ini. Oke, kita next ya. Di nomor berikutnya, mana yang menjadi keuntungan daripada span and leaf network topologi? Oke, teman-teman ada yang belum tahu nggak spine and leaf ini gimana bentuk topologinya? Atau ada yang mau tahu nggak spine and leaf itu kayak gimana? Atau ada yang udah tahu apa sih bedanya tradisional network topologi dibanding dengan spine leaf ini? Ya, ini karena masih ada waktu. Baru tahu lusa kemarin, oke. Yang kira-kira saya tahu apa nih? Apa yang maksud dengan spine leaf? Oke ya, karena judulnya membahas, kayak saya jangan nanya. Saya bahas aja nih, spine leaf. Kalau mau tahu spine and leaf itu, nah ini. Oke, ini langsung ada compare-nya. Kalau misalkan kita lihat, ini mudah-mudahan kelihatan. Oke, spine leaf. Jadi pada tradisional tritire, itu ada core aggregation sama access. Oke. Ini adalah core router, kemudian aggregation ini sebagai switch. Nah, biasanya di switch ini dia ada perantara lagi nih, kalau di tradisional. Oke, nih. Nah, nih. Ini ada one core router, ini ada core switches, ini ada aggregation, kemudian ada access switches. Access switches yang langsung terhubung ke si server. Oke, kemudian
untuk dia bisa membantu untuk memilihkan. Ini ada aggregation switch. Oke. Aggregation switch. Oke, kemudian si core switch itu tinggal ngasih tahu ke aggregation. Oke, ketika ada paket mau dikirim ya, dari server, kemudian access switch, kemudian lari ke aggregation, kemudian ke core. Dari core baru nentuin lagi apakah dia ke seberang gitu ya. Oh, udah seberang berarti si core switch ngasih ke aggregation switch yang ini, baru ditaruh di access switch yang mana, baru dia masuk ke server. Nah, di sini ada latensi yang dikasih atau yang disebabkan oleh perpanjangan si aggregation switch ini. Oke. Nah, kenapa di network arsitektur terbaru itu gunain spine leaf? Ya, karena kita semakin maraknya penggunaan cloud computing, ini sangat baik ketika kita gunain spine leaf network arsitektur. Nah, di mana ada spine switch paling atas dan leaf switch. Nah, leaf switch ini berfungsi juga sebagai access switch, tapi dia lebih pandai dalam mengatur server mana yang akan dikirim. Nah, jadi dia cukup punya ada dua aja, satu spine kemudian satu leaf ya. Oke, ya. Spine leaf akan meminimalkan latensi dan juga bottleneck. Ya, dia nggak ada bottleneck karena setiap muatan itu perlu melakukan perjalanan ke spine switch, kemudian dia ke leaf switch untuk bisa akses ke server-server itu. Jadi ada perbedaan latensi dan juga bottleneck yang bisa diuntungkan dengan penggunaan si spine leaf. Oke, ini spine leaf arsitektur. Ya, berapa persen yang jawab? Oke, ini belum masuk ke jawabannya. Jawabannya adalah stable network latency ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dia bisa meminimalisir bottleneck. Jadi kalau ada pemilihan di sini bottleneck, itu bisa juga dijawab. Nah, dia bisa mengurangi bottleneck, kemudian sama latensi. Jadi dua itu tuh benefit yang cukup digandrungkan oleh si spine leaf ini. Jadi jawabannya ini ya. Jadi saya coba kasih hijau kan. Hijau. Oke. Oke, kalau untuk backup spine leaf coba ya. Spine leaf itu setahu saya nggak ada metode backup sih. Kalau backup itu lebih ke load balance. Eh ketika dari sisi topologi. Jadi ini buat jaga kalau dari sini. Maksudnya gimana? Dari yang diutamakan sebenarnya dari sini adalah si latensi sama sama si ini aja, latensi sama bottleneck. Kalau dari backup, kalau jaga-jaga mati itu skemanya namanya high availability ya. AA availability. Fine. Oke. Kita lihat ya, dia menggandrungkan ini ya, availability. Kalau menurut saya sih enggak sih. Availability. Fine. Oke, oke ada ya. Ini tradisional. How the traditional network defines? Kayak what's it is connected.
Oke, tapi warnanya in a redundant pair of high capability, berarti ada kemungkinannya untuk bisa kita gunain two tier spine lift untuk high capability switches of fast transport between applications. Oke, bisa ya berarti kalau untuk high capability di topologi. Ya, possible berarti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk spine lift ini? Nah, tapi memang kalau dari spine lift itu mungkin tradisional ini juga dia menerapkan availability ya, karena itu arsitektur basic sih ketika kita menerapkan availability. Kalau ada yang satu mati itu memang udah jadi standarnya untuk bisa menerapkan availability. Tapi apa yang membuat kita memilih spine lift daripada tradisional arsitektur itu adalah tadi latensi, kemudian traffic flow, performance lebih cepat, dan juga tadi bottleneck juga lebih sedikit. Ya, kita menerapkan spine lift. Nah, karena high performance juga, spine lift itu memprovide juga scalability-nya. Scalability. Scalability nih, kalau misalkan kita ada penambahan server baru, ada penambahan network baru gitu, itu sangat memungkinkan dan mungkin lebih efisien kalau kita gunain spine lift. Jadi untuk pertanyaan Erik, menurut saya kalau uh, untuk jaga-jaga backup ketika dari switch mati lain, menurut saya ini bisa jadi, tapi ini bukan khusus utamanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ke nomor 3. Di sini network connectivity adalah essential for release of fiber optic network port detected dan repair unit with fiber cable which for reduce repair. Oke, jadi di sini ada terjadi kesalahan network atau network fault. Nah, kita pakai tools apa sih kira-kira yang paling possible untuk kita bisa mengurangi waktu repair? Ya, karena waktu itu berharga, jadi sebagaimana mungkin kita bisa menghemat waktu. Nah, ada tool namanya OTDR. Ya, teman-teman kalau yang jawab OTDR itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk memeriksa berbagai jenis gangguan yang terdapat dalam kabel fiber, ya, atau juga disebutnya serat optik. Ya, jadi kabel fiber optik itu bisa menggunakan OTDR. Oke, OTDR benar. OTDR, TDR ya? TDR apa OTDR? Bahasa Indonesia apa? TDR. Enggak dong. Ya ini. Oke, jadi udah pada tahu juga untuk yang nomor ini. Kita lanjut. Technician receive feedback dari beberapa user yang
mengalami high amount jitter ketika menggunakan wireless network. Oke. Dilakukan troubleshooting terhadap network, technician gunain ping command, IP address default gateway, dan verify terjadi latensi yang cukup tinggi. Technician mikir bahwa isunya ini adalah terjadinya interferensi dari network 0802.11. Mana tools yang digunakan oleh technician untuk troubleshoot? Oke. Dia melakukan troubleshoot daripada si koneksi wireless. Nah, wireless itu kan pakai spektrum ya. Dia bagaimana dia bisa mentransmisikan data dari router ke HP. Dia gunain semacam frekuensi gitu ya, spektrum frekuensi. Nah, yang bisa analisa itu adalah spektrum analyzer. Ya, teman-teman yang belum tahu spektrum analyzer itu alat yang digunakan untuk mendeteksi spektrum frekuensi dari Wi-Fi. Ini kalau misalkan ini ada spektrum analyzer yang lain. Oke, ini Wi-Fi spektrum analyzer. Oke. Nah, ini karena yang rusak tadi 802.11 ya. Pasti. Nah, ini. Oke. Buat informasi tambahan, spektrum analyzer, kenapa kita gunain ini, gitu ya. Jadi dia cukup baik untuk nge-analyze spektrum dari sebuah wireless fidelity atau Wi-Fi. Yang bisa dicek itu 802.11 teknologi yang menjadi physical layer untuk implementing wireless local area network. Ini ada 802.11G, 11N, 11AC, ya. Itu bisa dicek oleh Spectrum Analyzer. Oke, teman-teman yang jawab Spectrum Analyzer, jawaban teman-teman benar. Untuk yang belum jawab ini, nanti selanjutnya kalau ketemu lagi bisa jawab ini. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Di sini medical building menawarkan pasien Wi-Fi di waiting room. Oke, medical building menawarkan pasien Wi-Fi. Oke, ini Wi-Fi buat pasien ya maksudnya di waiting room. Sekarang mana security feature yang paling baik diterapkan ketika kita memprovide ya Wi-Fi untuk pasien ini, tapi dengan tetap security-nya terjaga. Oke. Ini ada pilihan isolating the gas network, secure SNMP, make filtering, atau disabling switch port. Jawabannya adalah isolate gas network ya. Kenapa isolate gas network? Karena dengan kita gas network itu berarti network yang tersambung ke gas atau yang kita provide untuk gas gitu. Nah, itu kalau bisa mungkin kita isolate ya, jangan dijadikan satu dengan si pengguna building gitu ya, si admin building atau pekerja yang kerja di sana. Karena sangat liar gitu, sangat bebas ketika kita memberikan network ke guest gitu atau ke tamu. Jadi yang paling baik adalah isolate aja. Kita nggak mungkin filtering kan, guest siapa yang bisa masuk. Jadi isolate aja si network. Tetap bisa mereka akses, tapi tidak bisa sampai ke manajemen atau admin dari
si pemilik medical building tadi. Oke, bikin scope DHCP. Oke, nah untuk isolating ini dia lebih ke access point ya. Gimana caranya memisahkan akses point pada router ya kalau kita menerapkan ini ya. Nah kemudian perangkat-perangkatnya itu yang ada di rumah bisa terhubung ke satu poin ya, satu poin, bukan perangkat rumah nih, maksudnya perangkat yang pemilik building terhubung ke satu poin dan di join ke sebuah network. Kemudian guest network itu memiliki poin yang berbeda ya, dan menyediakan akses internet tapi bukan ke jaringan si pemilik building gitu ya, atau ke lingkungan medical building tadi gitu ya. Jadi gimana kita mengisolate guest network, kita gunain akses point yang terpisah dari si router gitu. Kita membedakan dari sisi pointingnya kita bedain kayak gitu. Nah jadi itu sudah bisa mengisolate guest network walaupun sama-sama bisa mengakses internet ya. Isolate the guest network. Okay, next, network administrator has received call every day for the past few weeks. Network administrator menerima telepon tiap hari 2 minggu lalu dari 3 user yang nggak bisa akses ke network. Administrator nanya all user untuk nge-reboot PC. Okay. Kemudian tetap nggak bisa akses. Di restart masih nggak bisa. Kemudian berikutnya 3 user lain report juga kesalahannya sama, rusaknya sama. Kemudian administrator nanya ask them all to reboot their PC. Nanya untuk reboot PC bagaimana, padahal ini nggak fix isunya. Nah kemudian gimana cara kita troubleshootnya? Di si network adminnya minta reboot aja ya, orang rebootnya nggak bisa. Nah itu gimana kita bisa men-solvekan ya, troubleshoot masalah tadi. Oke. Incorrect firewall setting, inappropriate VLAN assignment, hardware failure. Oke, hardware failure. Gimana maksudnya nih, ganti hardware gitu ya? Coba dulu lah yang lain. VLAN assignment. Oke, secara VLAN kan sebelumnya bisa. Untuk assignment VLAN rasanya kurang tepat. Incorrect firewall setting. Oke, firewall setting. Kalau misalkan masalahnya tadi kan administrator. Nah, kalau firewall setting dia sebenarnya sama aja, jadi nggak mungkin tiba-tiba berubah ya. Kalau misalkan sebelum nyaman itu harusnya ya nggak ada masalah gitu, sama. Jadi jawabannya scope exhaustion. Oke. Ya, firewall kecuali sebelumnya ada konfigurasi yang dilakukan oleh si admin. Ya, itu bisa jadi ya. Kesalahan firewall setting. Oke. Nah, dari Indra jawab DHCP scope exhaustion karena kepenuhan dan nggak kebagian IP DHCP. Oke. Nah, jadi dia memberikan karena dia pakai DHCP ya, itu ada kemungkinan siapapun bisa join, dan ketika IP-nya habis ya dia akan rebutan. Nah makanya kita lakukan DHCP scope exhaustion karena klien udah nggak bisa akses DHCP lagi gitu ya, nggak dapat IP. Oke, berapa teman-teman mungkin udah paham tentang DHCP. Apa bedanya DHCP sama statik? DHCP itu
kita setiap putus connect itu dapat IP yang berbeda, tapi ya pasti dapat, nggak perlu didaftarin karena IP berapapun dia akan dynamic secara ini dapat. Kalau statik ya kita harus daftarin dulu untuk satu device diberikan satu IP yang sama, maka nggak akan ada kehabisan IP gitu karena sudah didaftarkan. Oke, jadi itu ya DHCP scope exhaustion dia nggak dapat IP. Next, Wi-Fi network was recently deployed in a new multi-level building. Several issues are now being reported. Okay, Wi-Fi network dia baru-baru ini di-deploy di multi-level building. Beberapa isu sedang di-report dan relate ke latensi dan juga drop. Oke, bagaimana first step-nya untuk troubleshoot the issue? Ya, kita kalau di sini ada perform asset survey, monitor channel, test cable, perform set survey. Ya, ini dilakukan kalau memang udah ini ya, kalau memang dari jauh udah nggak bisa karena multi level building kan cukup besar juga tuh ya. Bisa aja sih, cuman akan makan banyak waktu. Nah, kemudian monitor channel utilization ini bisa aja dilakukan, cuman monitor channel utilization. Oke, ini monitor masih ambigu ya, dia apa monitor doang gitu. Kalau monitor doang ya kan udah terjadi gitu, ini harus segera di troubleshoot. Test cable transition-nya attention apa ini namanya redaman. Redaman kabel. Nah, kalau redaman kabel bukan terjadi latensi, terjadi tidak bisa akses gitu secara total. Nah, kalau review the IP placement, IP adalah access point, di mana dia naruh IP-nya, si access point. Site survey ini agak ambigu nih sama ini, karena mungkin sama-sama survei gitu, sama-sama ngelihat ke cuman survei itu memang datang kalau AP placement itu nge-review lagi gitu, nge-review ulang. Ini kan baru-baru di deploy, terjadi latensi, ya udah review aja lagi si penempatan placementnya gitu. Karena posisi peletakan wireless router atau wireless access point yang tepat dan benar akan menentukan baik tidaknya si tangkapan sinyalnya. Nah, makanya terjadi latensi itu ada masalah di tangkapan sinyal. Nah, itu perlu direview lagi, kita cari tempat terbaik di mana si AP itu akan diletakkan. Oke, udah kebaca ya jawaban yang benar di kiri semua. Tapi ya biar dapat ininya, insight-nya, biar dapat kayaknya harus kita ganti. Ya udahlah ya. Oke, kita lanjut. Jawaban benar di kiri semua. Oke, lanjut ya. Ini kemudian critical power issue. Di masalah power, network team menerima UPS status notification bahwa network team itu memberikan alert dari status perubahan. Mana yang paling baik untuk gunain notification? Oke, jawabannya apa? Syslog ya. Ya, kiri semua kok jawabannya. Jawabannya adalah syslog. Kenapa syslog? Jadi syslog server itu, ya nama juga ada kata-kata lognya di belakang. Dia ngasih logging status alert yang terjadi ketika ada critical power issue. Nah, jadi syslog
merupakan sebuah server yang menyimpan data syslog dari berbagai macam perangkat komputer ya, bisa PC, bisa server, atau ya itu disimpan di syslog. Okay. Next, technician is troubleshooting a report. Network connectivity issue on a workstation. Upon investigation, the technician API address. Technician verify VLAN. Okay. Technician troubleshoot bahwa ada report ada isu konektivitas di workstation. Setelah diinvestigasi, teknisi mencatat adanya API address di network interface. Oke. Teknisi memverify bahwa VLAN assignment itu udah benar. Oke. Network interface and the network interface has connectivity. Oke, network interface-nya juga punya konektivitas. Dari sisi VLAN assignment nggak ada masalah, dari interface-nya juga udah connect. Lalu apa yang jadi masalah nih? Ketika ada isu di workstation, kayak sama ya, DHCP exhaustion, rogue DHCP server, dan server outage, incorrect subnet mask. Ya udah, DHCP exhaustion lagi ya. Oke. Ya, jadi kalau memang investigasi semua nggak ada isu, ya udah. Emang dia nggak dapat ini, nggak dapat DHCP. Oke. Next, ini mirip-mirip sama yang tadi nomor ini. Kemudian a technician consolidating topology with multiple SSD ke dalam satu SSD yang unik. Oke, mana yang menjadi following feature yang memungkinkan untuk apply di configuration yang terbaru. Oke ya. MoMeMo seamless roaming basic service set BPA. Jawabannya MoMeMo kenapa? Apa sih MoMeMo ini apaan? Jadi dia adalah sebuah teknologi wireless atau nirkabel yang menggunakan beberapa dia semacam pemancar gitu, semacam pemancar, dan juga nerima dan juga nerima untuk mentransfer lebih banyak data secara bersamaan. Ya. Jadi dia gimana caranya sebuah topologi itu dengan beberapa SSID bisa memberikan satu unit SSID deployment. Nah, kita gunain MoMeMo tadi. Karena dia secara wireless itu bisa menggunakan beberapa pemancar sekaligus. Ya, jadi bisa menggunakan satu unit SSID. Topologinya dengan multiple SSID itu sangat possible ketika kita gunain MoMeMo. Nah, kata kuncinya tadi dia bisa menggunakan beberapa pemancar dan si receiver gitu ya untuk mentransfer lebih banyak data secara bersama. Oke, next network administrator. Oke, network administrator mencoba untuk redesign positioning dari APS atau access point untuk membuat adjacent areas of wireless coverage. Oke, administrator mendesain ulang positioning AP. Nah, ini yang dilakukan tadi ketika ada latensi tadi ya. Ini dicoba untuk redesign nih positioningnya untuk wireless coverage. Jadi coverage itu lebih optimal. Kemudian setelah project validation, beberapa user masih ngeluhin konektivitas lemah. Ya, ketika maintain device. Mana yang perlu kita lakukan yaitu adalah validate the roaming setting di IPS dan ulang.
Ya, jadi kalau misalkan tadi ada isu kok itunya lambat ya, networknya ada latensi, coba review lagi penggunaan access point, coverage networknya apakah dia udah efektif atau belum, ya terutama apalagi kalau dalam sebuah gedung itu jarak-jaraknya perlu diperhatikan, ya berapa berapa untuk menghasilkan konektivitas yang terbaik. Namun kalau masih terjadi itu ada latensi atau poor connectivity, itu coba kita lihat lagi roaming setting dan juga IPS serta WLAN kliennya. Itu kenapa? Karena dalam apa namanya, dari pertanyaan ini itu disebutkan beberapa some user. Nah, kata kuncinya di sini. Kalau misalkan seluruh user itu mungkin kita bisa expect jawaban lain. Tapi karena ini ada kata some user, ini untuk beberapa user aja gitu, nggak semua yang ada di situ dapat poor connectivity. Nah, maka roaming setting itu bisa jadi mempengaruhi. Ya, kemungkinan masalahnya juga bisa dari perangkat si klien juga. Ya. Jadi contoh misalkan ada dalam satu ruangan, di situ ada 10 orang. Ya. 3 dari 10 orang itu mengeluhkan masalah gitu. Nah, 7 ini kenapa berhasil gitu? Padahal secara DCP mereka dapat konektivitas, dia dapat AP yang lain aman gitu. Nah, kemudian coba berarti isunya adalah di pengaturan roaming si klien tadi. Itu coba validasi lagi roaming settingnya dan juga WLAN klien. Jadi bisa jadi di sana. Nah, oke, next di sini ada nomor berikutnya, mana following protokol yang mengizinkan kita untuk memberikan secure connection ke Linux based system. Oke, ya secure shell. Oke. Sudah tahu ya. Iyalah, orang jawabannya di kiri semua ya. Enggak lah. Yang penting jawabannya benar ya, ini SSH secure shell. Kenapa secure shell? Ya, nama juga shell itu kalau kita buka terminal itu kita akses shell. Nah, ditambahin secure depannya gitu. Secure shell, berarti shell yang lebih aman. Kenapa dia disebut aman? SSH itu dia menyediakan enkripsi yang cukup kuat dan tidak bisa ditembus dengan mudah. Ya, jadi ada konfigurasi untuk SSH yang cukup banyak, cukup ketat untuk tidak bisa ditembus oleh orang yang tidak memiliki permission untuk masuk ke dalam shell. Ya, ini adalah protokol yang cukup secure gitu ya pada Linux based system untuk ngeremote sebuah dari sebuah sistem ke sistem lain. Oke. Oke, RDP, TCP itu protokol untuk network, HTTP juga. RDP, remote desktop. Dia untuk remote based system ya SSH. Oke. Next, ini ada network technician receive a support ticket about an employee. Ada teknisi network, dia nerima support ticket dan juga beberapa employee yang misplace company owned cell that contains private company information. Which of the following action should the network technician to take prevent data loss? Oke. Jadi si network teknisi ini dia dapat tiket bahwa salah satu karyawan misplaced company on cell that contain private company.
Oh, oke. Jadi dia eh, misplace ya, apa kayak kehilangan gitu ya. Cellphone dia di situ banyak data pribadi, sorry, banyak data perusahaan. Nah, di HP-nya itu banyak data perusahaan. Kemudian dari sisi network technician gimana nih untuk mengatasi terjadinya data loss atau kehilangan data serta keamanan data juga. Ya, jadi eh, baiknya jawabannya adalah disable the user account yang paling possible ya. Kalau lock the phone dia misplace, nggak tahu. Turn off the service juga itu misplace. Mustahil untuk dilakukan. Remote wipe itu juga uh, ini possible, tapi bagaimana dilakukannya, kalau melakukannya gimana kalau kita tidak bisa dapat si device-nya. Execute remote kalau memang di luar jangkauan itu akan sulit gitu ya. Soalnya dia di dalam jangkauan mungkin bisa. Jadi yang paling possible adalah ya disable aja user account-nya. Nah, ini perlu dilakukan juga sebelumnya account yang udah kita manage gitu ya di cloud. Ya, kalau nggak ada manajemen account juga yang nggak bisa melakukan ini. Nah, ini perlu digarisbawahi, memang kita udah menerapkan user account untuk bisa di-manage oleh si admin atau network. Akun tersebut ya. Oke, selanjutnya, oh bentar, ini ada pertanyaan. Tapi itu mengandung informasi perusahaan, kalau cuma disable account-nya bukan ada informasi yang bisa bocor. Justru setelah di disable account itu nggak ada data perusahaan yang bocor seharusnya. Karena itu memang udah seaman-amannya dalam pengertian sebuah data ya. Jadi contoh, kita bekerja di suatu perusahaan, itu kita punya manajemen account di situ. Kita punya manajemen account. Kamu dapat account, misalkan ada tools namanya password locker, di situ buat nyimpen password. Itu kan pakai account. Password itu pakai account. Kemudian si password ini kan bahaya kalau kesebar. Ya udah, di lock aja kan. Si user ini yang dapat password ini di lock aja total, jadi nggak bisa dapat passwordnya. Nah itu makanya akan lebih efektif untuk melakukan disable user account sekaligus untuk membatasi bagi yang menemukan device tersebut, membatasi akses yang mendapatkan device tersebut. Nah, cuman memang di awalnya harus kita manage dulu gitu ya account-nya. Nah, yang sangat baik sebelum kita menyimpan data-data penting itu kita punya manajemen. Makanya paling baik memang data-data disimpan di cloud gitu. Jadi kita bisa manage si account. Oke, next, network administrator troubleshoot connectivity performance issue. Seperti jadi network admin itu melakukan troubleshooting connectivity karena ada performance issue. Sebagai bagian dari troubleshooting proses, administrator perform traceroute from the client to the server. Oke, ini nyoba traceroute. Traceroute kalau yang belum tahu, traceroute itu kita dari sistem satu untuk akses ke jaringan selanjutnya gitu ya, atau kita ingin mengakses ke sebuah IP address di tempat lain, itu dia melewati rute mana aja, itu kita bisa perform traceroute
Di sini kasusnya dari klien ke server dan juga sebaliknya. Setelah di-compare, outputnya administrator dapat catatan bahwa ada different hop nih antara dua host ini. Ada hop yang anomali. Ya, ketika di trace root dilihat, oh ada hop yang beda. Oke, jawabannya adalah terjadi gateway yang berbeda. Kenapa dia ada perbedaan hop? Nyata secara gateway ada yang sorry asymmetric routing jawabannya. Sorry. Kalau gateway ya harusnya dia pada saat apply pertama ya nggak masuk ya, kalau nggak ada gateway dia nggak bisa. Tapi kalau different hop itu kemungkinan besar routing. Nah ini bisa ada switch loop, ada routing loop. Kalau menurut saya ini jawabannya ini asymmetric routing. Nah kenapa asymmetric routing? Karena di soalnya itu dibilang ada hop tadi ya yang berbeda antara host. Nah, hop yang berbeda itu berhubungan sama asymmetric routing, di mana flow paket yang dijalankan dari satu arah dari interface itu di trace route interface, kemudian supaya dia balik lagi gitu. Kalau misalkan yang pernah main paket tracer gitu, itu dia gimana mekanisme mengirim paket dari satu tempat ke tempat lain kemudian balik lagi. Ya, itu kalau ada perbedaan hop itu kemungkinan di asymmetric routing. Oke. Ada yang tanya. Iya, benar asymmetric routing. Sorry, tadi salah. Saat search di Google belajar sangat cocok. Oke, bagus. Bagus ya, ini udah belajar di Google. Memang Google itu kadang apa ya, kalau belajar netbook, belajar Linux, kadang skill googling yang kita cari, seberapa cepat kita menemukan suatu kata kunci keyword yang paling tepat di Google, itu menentukan kecepatan kita dalam troubleshooting. Ya kecuali apal semua di luar kepala, kayaknya mustahil kalau misalkan baru belajar langsung tahu. Tapi setidaknya teknik googling itu udah dikuasai. Oke, intermezzo aja tadi untuk googling. Jawabannya ini ya, asymmetric routing ya. Nggak semua di kiri berarti jawabannya ya. Oke. Ada nih satu di tengah nih, asymmetric routing. Oke, next. Which of the following attack vector yang merepresent large number dari device mengirim akses request ke website? Oke, bahasa Indonesianya mana attack vector yang merepresent large number of devices, yang menggambarkan angka yang cukup besar dari sebuah device mengirim akses request ke website sehingga dia nggak bisa ngerespon lagi. Kayak ini ngomong attack berarti ancaman ya. Ancaman apa yang bisa merepresent large number? Oke. Oh iya, oke Mas Rofai, nanti akan saya kirimkan. Oh iya, berhubung ini udah jam 8, dari pertengahan saya coba kirim link absen. Teman-teman sekiranya boleh untuk mengisi absen dulu. Buat yang hadir pada malam hari ini ada 33 orang. Saya coba share dulu ya. Oke, benar.
Terima kasih Mas Rafai atas informasinya. Saya kirim presensi. EP1. Oke, boleh silakan diisi ya untuk link presensi. Oke, sembari teman-teman ngisi presensi, eh, sambil kita lanjut, saya jelaskan tadi ya untuk yang kenapa attack vector itu tadi ya, ini contohnya eh, si attacker itu coba untuk kasih akses request yang banyak ke device, sehingga device tadi jadi nggak bisa direspon ya karena dia kebanjiran paket ya. Jadi overload itu apa namanya, itu adalah DDoS. DDoS itu salah satu serangan dengan membanjiri lalu lintas aliran data di internet ya pada sebuah server. Ya, sehingga dengan adanya banjir paket ini, si pengguna device itu kesulitan untuk menggunakan atau mengoperasikan device-nya dengan normal atau dengan baik. Karena kebanjiran paket tadi yang membuatnya overload. Nah, the DOS pakai bot. Oke. Sindra pengalaman kayak coba nge-DDoS sebuah device. Ada yang pernah nyobain DDoS atau pernah kena mungkin? Ya gitu lah ya. Kalau kita pakai DDoS, apa kita kena DDoS, ya dia bakal kebanjiran paket dan nantinya behavior di device itu sangat tidak normal gitu ya. Banyak terjadi anomali. Bisa segera eh, identifikasi itu apakah terkena DDoS atau enggak. Oke. Absen udah ngisi semuanya? Ada yang belum isi absen? Oke. Sudah ngisi absen, Kak. Oke, dilanjut. Sambil ngisi absen ya. Kalau di DOS, tapi yang di DOS cuma dari satu PC, banyak bakal ngaruh ke target. Kalau di DOS, tapi yang di DOS cuma dari satu PC. Iya. Eh, maksudnya attack-nya dari satu, terus maksudnya ini dari sisi attacker ya. Eh, apa namanya? Kalau dari sisi perspektif gitu ya, perspektifnya itu satu device itu kita serang gitu ya, beribu-ribu lot paket transfer ke satu gitu ya, ke target. Nah, biasanya yang penyerang itu punya apa namanya, hmm,
lebih mumpuni ya daripada yang kena serang gitu, lebih istilahnya si attackernya dia lebih besar gitu ya, lebih gede daripada si yang kena serang gitu. Nah, karena tadi paketnya lebih banyak gitu dikirimnya, dibanjirin paket dari yang banyak tadi, yang lebih besar tadi, jadi dia akan ngaruh ke yang cuma target biasa gitu ya, targetnya tuh device biasa, ada pengamanan apa-apa gitu ya, lebih ini. Nah, makanya gimana caranya kita bisa menangkal DDoS tadi untuk memblokir gitu ya, paket-paket yang sekiranya memang nggak di ini gitu, karena ya dia secara load aja udah nggak mampu gitu ya untuk nerima itu, maka nanti ya akan device-nya bakal ngelek-ngelek gitu ya. Itu makanya kita tangkal paket-paket yang udah kebaca ini dari bot DDoS nih. Wah, udah nggak possible nih, udah nggak benar nih. Ini bisa segera ditangkal dengan ditolak. Oke, pakai Cloudflare itu private DNS, salah satu private DNS. Sangat mungkin juga banyak ya caranya. Kita bisa Cloudflare, bisa ada virtual private network juga gitu ya. Dengan kita mau akses dari mana aja, itu nggak akan bisa dimasukin dari network lain, karena virtual private network itu ya kita punya network private seolah-olah gitu, tapi secara virtual, dan itu hanya mengakses dari tempat tertentu aja gitu ya, walaupun kita internet yang ngambil dari publik, tapi pas lewat di situ itu udah keenkripsi melewati network yang lebih aman gitu. Jadi untuk menghilangkan possibility adanya DDoS tadi. Nah, itu tambahan tadi ya, ketika ini kita tahu kalau misalkan yang namanya large number device sending access request gitu, yang banjirin paket, itu namanya DDoS. Itu tadi tambahan aja untuk nangkal. Oke, next. Following security control indicates unauthorized hardware modification. Oke, mana nih dari security control yang mengindikasikan adanya hardware modification? Oke, seals ya. Kenapa seals kira-kira? Kenapa nggak biometrik? Ya, security control indicate unauthorized hardware modification. Kenapa nggak biometrik? Kenapa nggak media device? Kenapa nggak policy? Ada yang tahu? Ya, coba. Ya, jelas lah ya. Temper evidential sini tambahan aja sebenarnya. Ini bikin kita bingung aja nih. Ya, betul. Ini temper evidence-nya kadang bikin kita rancu aja nih. Padahal seals gitu. Ini ada temper evidence ya. Oke, jawabannya temper evidence seals. Jadi namanya hardware biasanya ada, kalau kata iklan-iklan ada hologramnya, ada uh, nih yang ada logo ininya gitu ya, ada bisa diterawang, bisa ada seals-nya, itu menandakan bahwa adanya hardware modification gitu ya. Ketika seal itu udah kebuka, ya kita tahulah kalau ke abang-abang service pasti, oh ini masih ada garansi nggak nih, sealnya kebuka kan, kalau masih garansi nanti ya sealnya hilang jadi garansinya habis dan lain-lain gitu, karena menandakan itu ada modifikasi dari si hardware kayak gitu, menandakan bahwa barang baru benar beneran, semua ada seal. Biometrik nggak mungkin. Next ya, administrator notice
bahwa ada kontak dengan beberapa switch MDF dan kemudian field electrostatic discharge. Oke, sebentar. Generator kontak. Which are the sensor? Oke, ini terkait electricity. Electrostatic discharge ini mengenai dia prosedur ngecharge elektrostatiknya itu bermasalah. Ya, kemudian mana jenis sensor yang perlu dicek atau dideploy untuk memonitor si static electricity. Dan ini lebih ke electrical ya. Smoke nggak mungkin. Ya sensor electrical sini udah jelas ya. Karena temperatur nggak mungkin. Karena di sini elektrostatik, humidity, elektrostatik buat apa? Smoke juga. Kecuali percikan api ya, smoke itu sangat dengan adanya smoke detector, kalau ada asap dia langsung kebaca karena memancing api gitu. Tapi ini lebih ke electrical untuk discharge. Jadi electrical ya sensornya. Oke. Next, kemudian ini ada soalnya masih banyak. Kita percepat aja. Which of the following connector most flexibility? Ya, ini ada jawabannya adalah SFP. Ya, kenapa SFP? SFP itu transceiver yang digunakan untuk telekomunikasi dan juga komunikasi, dan juga bisa mendukung SONET ya. Kalau tahu SONET sama SDH itu salah satu protokol yang digunakan. Gigabit Ethernet, fiber channel, dan juga beberapa yang lain. Itu bisa gunakan SFP. Oke, next. Hardened Security Network, Technician Enable Encryption. Nah, ini biasanya kalau kita punya AP gitu ya, kita setting access point, itu kita bisa tentuin jenis enkripsinya gitu. Kita enable, standarnya sih biasanya kita gunain WPA2, itu yang cukup best practice. Kita narapin enkripsi buat password AP atau access point. Oke. Ini selain best practice dan juga paling umum ya. Kita gunakan WPA2. Oke, next. Technician perform manual reconfiguration dari firewall. Beberapa connection itu ngirim syslog bahwa server itu nggak di-generate dari firewall, karena longer being generated by firewall. Oke. Mana yang perlu diperbaiki oleh technician untuk fix the issue? Jawabannya adalah filter. Ya ini sih logging kan, karena syslog itu berhubungan dengan logging. Kemudian kenapa adjust proper logging? Karena yang tadi ini di kata-katanya mengkonfigurasi ulang. Di sini kan ada reconfiguration. Nah, itu paling tepat adalah adjust proper logging level. Ya, kalau misalkan dia tune, berarti memang dia baru dikonfigurasi. Nah, kalau misalkan reconfiguration berarti mengkonfigurasi ulang si firewall. Nah, maka dia ingin mengadjust logging level di firewall yang baru. Oke. Tadi kata kuncinya reconfiguration, kemudian nomor 22 di sini describe best device configure SDHCP relay. Nah, jawabannya adalah ini harusnya router ya. DHCP relay bridge mountain, layer 2 switch, layer 2 kalau layer 3 oke. Hub juga dia nerusin doang, bisa nerusin doang router ya. Untuk configure DHCP adalah router. Next, mana OSI layer yang menjalankan IMAP client?
Oke, ini ada yang tahu jawaban layer 7 ya. Oke, benar. Layer 7 dia jalanin IMAP client. 246 nggak ada si IMAP. Oke, next. Network administrator install new server in the data center. Oke. Administrator concern ke traffic yang di generate itu bisa sampai 1 giga, bahkan throughput yang lebih besar dari NIC untuk installation. Mana yang paling terbaik untuk isu ini? Ya, jawabannya adalah tambahin additional NIC. Ya, kenapa tambahin additional NIC dan juga configure LACP? Karena LACP atau Link Aggregation Control Protocol, ya, dia satu protokol untuk aggregation link, itu bisa membagi atau aggregating si port, ya, sehingga meningkatkan adanya redundansi, atau apa redundansi itu semacam dalam sebuah network itu berpengaruh sama latensi juga ke lambatan network, jadi redundansi bisa berkurang serta performance itu juga bisa meningkat ketika kita terapin link aggregation. Ya. Nah, ini menarik sih LACP. Kalau misalkan yang mau tahu LACP itu seperti apa. Nah, ini kalau kita bicara tadi 1 giga. Dia ini ada switch. Nah, kemudian untuk dia bisa mengagregasi link-link yang menuju ke, nah, contoh ada gambaran ini sebuah server. Oke, satu server dia punya kecepatan 4G, masing-masing dibagi 1G, 1G, 1G. Nah, ini dikasih link aggregation, gitu juga balik ya. Nah, ketika ini lagi ada balik, dia bisa lewat sini, yang dimana performanya akan lebih tepat, lebih cepat, dan juga mengurangi redundansi kalau dia hanya satu layar. Kayak disebut tadi link agregasi, mengagregat sebuah. Oke, ini kayaknya lebih LACP. Ya gitu ya, LACP. Berdasarkan port. Oke. Next, network admin enable NetFlow di layer 3 switch, tapi concernnya ke fitur apakah dia akan impact ke switch, mana yang bisa diterapkan. Impact the switch of the following matrix. Oh, grab untuk using SNMP. Ya, ini benar CPU usage ya. Kenapa CPU usage? Karena ketika kita aktifin NetFlow, ya, dan NetFlow itu mengekspor flow record versi yang kalau nggak salah versi 5, itu bisa meningkatkan penggunaan CPU average atau rata-rata sekitar 15% sampai 25%. Ya, itu kita gunain NetFlow. Nah, di situ ketika kita melakukan ekspor flow tadi, itu tentunya ada proses yang berjalan. Nah, proses itu yang atur siapa CPU. Nah, ketika proses itu terjadi, maka yang terimpact adalah CPU usage. Kayak itu penjelasannya. Jadi kurang lebih CPU usage yang akan terdampak dari adanya pengiriman NetFlow tadi, gitu. Flow yang dilakukan oleh NetFlow, flow record. Oke. Next, corporate client is experiencing global system outage. IT team
identify multiple potential troubleshoot. Dia mengexperience adanya global system outage. IT team identify multiple potential who has been assigned an area to troubleshoot which of the following approach. Bottom to top. Bukan bottom to top. Divide and conquer. Kalau misalkan itu ke bottom juga. Harusnya ini sih divide and conquer. Divide and conquer. Kenapa? Teknik yang dilakukan dalam melakukan troubleshooting itu berapa anggotanya ini harusnya dia melakukan troubleshoot di bagiannya masing-masing. Divide and conquer kan gimana dia membagi tim-timnya untuk bisa paralel aja ngerjainnya gitu. Karena mereka masing-masing di-assign di area untuk troubleshoot. Kalau bottom to top itu nggak kayak gitu dia cara approach-nya. Yang paling benar adalah lakukan paralel dengan membagi tugas troubleshooting yang dilakukan secara paralel di beberapa sekiranya ada opsi layer gitu. Nanti dibagi. Itu ya. Jadi kalau misalkan ketemu kayak gini, ini paling tepat adalah divide and conquer. Oke, tadi saya pikir gini bottom to top ya, tapi kalau menurut saya ketika ini ya, each team member has been assigned an area to troubleshoot. Iya, ini harusnya divide and conquer. Nah, mungkin kan bisa jadi area-areanya ini berbeda nih, beda-beda gitu. Kalau misalkan langsung, nah bagusnya sih dibagi. Jadi bisa selesai pekerjaan lebih efisien, lebih efektif. Tapi kalau bottom to top, iya divide and conquer sih menurut saya. Ya ini ya jawabannya, divide and conquer. Karena dilakukan secara bersama-sama pada auxiliary. Okay, next. Technician installing new fiber connection to a network device in the data center. The connection from device. Ada patch channel, cross connect fiber, patch channel lagi, LC patch cable. Technician has changed both patch cable with non-working patch cable. Device sudah dites dan bekerja secara proper sebelum diinstal. Mana yang paling memungkinkan penyebab dari isu ini? Jawabannya adalah TXRX ya. Nah, biasanya kabel-kabel gini masih ada transmit sama receiver gitu ya. TX itu untuk transmitter, RX untuk receive-nya. Itu bisa jadi dia reverse ya. Jadi pada jaringan fiber itu jangkauannya sudah cukup bagus. Hampir tidak mungkin terjadi kelemahan. Kemudian perangkat dan kabel itu juga di sini dijelaskan sudah diuji dengan baik. Nah, ada kemungkinan lagi di TXRX. Kalau misalnya kita jawab B, kabel udah cocok gitu, udah oke. Itu yang bisa kita cek adalah di TXRX. Oke.
Next, masih banyak ya. With the realm of network security, zero trust. Ini emang gini doang soalnya. In the realm, ini gimana ya? Within the realm of network security, zero trust, block malicious, software prevent attacker, moving that allows a server communicate without. Oh, oke. Ini jawabannya adalah ini ya. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, ketika dia ngeblok malicious. Nah, zero trust itu sebenarnya salah satu metode keamanan IT dengan cara melakukan verifikasi identitas. Jadi kalau misalkan dalam network security itu identity itu menjadi yang paling penting. Tiap orang itu unik, beda-beda. Ya, nah itu namanya zero trust. Nah makanya ketika kita ngeblok malicious itu ada virus definition, apa namanya, ketika ngeblok malicious software itu terlalu cepat gitu ya untuk menemukan definisi sebuah virus. Makanya dari sisi security itu ya zero trust aja gitu. Ini sebenarnya lebih ke mindset gitu. Mindset kita sebagai orang security itu apa sih yang sebenarnya perlu kita tanamkan gitu. Ya udah zero trust aja. Mau malicious yang baru bikin, kita bikin antivirus sebagus apa juga ya udah zero trust, karena dia akan memperbarui terus ya. Nah, makanya kita dari sisi kita terapkan mindset zero trust ini. Blok aja malicious yang kira-kira baru nih, kita belum bisa identifikasi gitu. Ini apa virus atau bukan. Untuk amannya seperti itu. Ini adalah solusi untuk eliminate kepercayaan. Kalau anak-anak zaman sekarang, trust issue lah, trust issue. Gen Z, mungkin ada yang Gen Z di sini. Aku tidak percaya lagi, zero trust, trust issue. Udah lah, pokoknya kalau udah virus-virus, udah. Intermezzo aja guys, nggak beneran. Saya juga Gen Z. Oke, next ya. Si intermezzonya kurang kan? Oke, lanjut. Ini network technician itu perlu nge-install security update di several switch. Jadi install di beberapa switch, kemudian network management team mau nyelesain network management pengen nyelesain secara cepat dan efisien. Kita gimana caranya pakai TFTP, SSH ke tiap device dan juga perform update. Ya, ini jawabannya. Next, ini IoT. Tentang IoT ada isu WLAN-nya nggak mau enter ke custom command line. Oke, ini masalah di portalnya. Kenapa jawabannya ini verifying captive portal? Karena captive portal itu salah satu web page klien yang direct pas lagi connect ke SSID. Ya, jadi mungkin pernah ada tiba-tiba masuk ke web page buat login, ya, terus kita suruh masukin password.
mungkin lambangnya mikrotik atau apa gitu, atau web page yang udah ada gambarnya. Kemudian kita isi di situ user dan juga passwordnya. Ya. Oke. Next, di sini network administrator butuh nge-query NSS remote application, mana yang paling membantu admin untuk menyelesaikan task. Oke, jawabannya adalah Dick. Nah, kalau ada yang tahu Dick ini sebenarnya hostname juga bisa ngelihat, cuman kurang. Nah, Dick itu bisa semacam NS lookup, ya, dia bisa ya benar NS lookup, dia bisa nge-trace, ngelihat NS itu di sini maksudnya name server ya, name server, DNS, domain name, itu ngarah ke IP mana gitu, dia bisa ngasih tahu gitu. Jadi nge-query si NS itu bisa pakai Dick. Next, system operator granted access to a monitoring application, configure application, timekeeping, and deny access to financial and project management. Ya, ini masalah akses granting ya, jadi ngasih akses ya, buat aja list privilege. Kenapa list privilege itu artinya adalah salah satu konsep yang mengharuskan daripada user untuk bisa mengakses minimal yang diperlukan aja dalam menyelesaikan suatu operasi atau pekerjaan. Maka ini akan terjadi efektivitas dalam menerapkan security principle. Nah, jadi hanya pengguna aja yang punya akses dengan seminimal mungkin untuk yang memang di bagiannya gitu, di manajemen akses yang diberikan di list privilege. Next, admin dia mau nge-create fault tolerant di antara 3 switches dengan layer 2 network, di mana yang menjadi Ethernet fitur administrator untuk nge-employ. Ini bisa pakai spanning tree ya. Nah, kenapa spanning tree? Spanning tree itu salah satu protokol dia di layer 2, protokol jaringan yang dibuat untuk menghindari looping dan di sebuah topologi, dan juga bisa menghindari masalah yang mungkin sekiranya bakal muncul dari komputer yang sedang bertukar data. Oke. Nah, makanya itu sangat baik untuk fault tolerant. Spanning tree. Kata kunci di sini sih. Fault tolerant itu pakai spanning tree. Oke. Next, network technician butuh untuk determine IPv6 dari sebuah malicious website. IPv6 dia pakai ininya apa nih? Ya, ada yang bilang A itu untuk IPv4, AAA buat IPv6. Kalau Sinem buat apa? Itu Sinem. Cinem. Nih, kata kuncinya nih, name nih. Buat apa name? PTR, pointer buat apa? Lihat website yang SSL. Kayak PTR. PTR buat apa PTR? Record. Record.
Ini A-nya kebanyakan. Different delay record resolve hostname correspondent IPv4. Ya benar, A itu IPv4, AAA buat domain yang IPv6. Ayo di sini A-nya ada 4. Ya enggak ya, 3 cukup ya. AAA record IPv6 address domain record. Ya, di sini A-nya 4 ya. Ya sama aja ya. A-nya 4. Oke. Ya jawabannya A ya. A itu buat IPv6, name itu nggak mungkin dia buat nge-pointing domain langsung kalau udah secure gitu atau TPS ada charge-nya. PTR, ya, PTR itu pointer kalau nggak salah dia masih IP. PTR record cuman reverse gitu, kayak apa namanya, pointer kan, record. Oh, email message. Ya digunakan untuk mail server supaya email proses lebih smooth. Itu bisa diarahin ke PTR nih kalau tujuannya untuk kirim-kirim paket berbentuk email. Itu buat insight aja. Jawabannya untuk yang ini IPv6 pakai AAA. AAA. Oke, next. Oh, tinggal 15 menit lagi, kita kejar aja. Yang nomor 35 jawabannya adalah BGP. BGP itu Border Gateway Protocol, di mana BGP itu fleksibel dan juga bisa diukur. Ya, untuk large scale internet traffic, ya lebih terukur, bisa dihitung. Next, 36 ini untuk risk assessment, planning, mitigate high CPU. Ya, load balancing. Ya, kalau misalkan adanya CPU utilization dari sebuah firewall terlalu tinggi, gunain aja pendekatan load balancing. Karena load balancing itu bisa ngebagi, mungkin ada backup server untuk ketika CPU-nya berlebih, bisa gunain langsung ngarahin ke server yang lain untuk ngebagi beban. Oke, 37 ini technician dia nggak bisa connect ke sebuah network. Technician cek link light, kemudian troubleshooting method. Ini kayaknya ada. This is an example of, oke. Nah ini baru nih kayak bisa dibilang sebagai, ya ini bisa bottom to top. Kenapa? Kenapa dia bottom to top? Karena pada prosesnya bottom to top itu troubleshootingnya dari layer 1 dulu, dari paling bawah, kayak namanya dari bawah dulu ke atas. Nah itu dilakukan troubleshoot dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Makanya disebut dengan bottom to top. Kata kuncinya mana di soal ini? Kata kuncinya adalah ketika the technician first check for a link light. Link light ini ada di layer 1 ya kalau pengecekan. Ini adalah layer paling bawah. Paling bawah. Jadi kita gunakan use bottom to top. Maka ini sangat relate dengan pengecekan dia. Kayak gitu. Oke, physical layer ya benar ya. Dari layer fisik, layer 1. Oke, next. Network engineer monitoring fiber uplink. Oke. Jawabannya adalah monitoring fiber uplink to remote office operating 100% capacity for a long duration. Which of the following performance metric is most likely? Oke.
Jawabannya adalah jitter. Ini seharusnya ya jitter. Kenapa jitter? Ya, karena di sini ada berhubungan dengan variasi delay, long duration, capacity long duration. Nah, jitter ini dia dipengaruhi besarnya tumbukan atau temuan di antara dua paket gitu ya, dan beban juga dalam sebuah traffic di jaringan yang semakin tinggi, maka bisa diidentifikasi juga si jitter, nilai jitter ini juga semakin tinggi ketika adanya ini tadi long duration ini, delay tadi ini. Kemudian performance metriknya yang paling kelihatan adalah si jitter. Dia akan sebanding, ketika ini naik maka jitternya juga naik. Oke, next, nomor berikutnya ini technician install WiFi infrastruktur untuk legacy industrial. Speed transmission, top business requirement. Which of the following is the correct maximum speed? Oke, kalau kita gunain 802.11a dan juga 802.11b standar, speed transmissionnya itu tadi udah di close belum? Speed transmission di situ nih, input 54 ada nggak? Nah, 54 Mbps. Jadi gunain 802.11 G itu 54. Jawabannya adalah ya benar 54 Mbps. Jadi ada namanya nomor IEEE ya, ini IEEE. Untuk 802.11 itu 11A ya, max-nya itu sama dengan sampai 54 Mbps. IEEE 802.11a itu bisa maksimal lah ini number. Oke, next. Ini untuk enforce dan juga untuk schedule itu change management. Nah, kenapa change management? Oke, karena change management itu berkaitan dengan backup plan. Next, network administrator test throughput of a new metro Ethernet circuit SLA. Oke, ini terkait dengan SLA, mana yang paling membantu itu untuk Ethernet circuit bisa gunain iPerf ya. iPerf itu komen yang bisa digunakan untuk pengukuran dan penyetelan throughput jaringan ini maksimal apa enggak ya, dari penggunaan switch-nya, dari penggunaan router, apakah udah maksimal, itu komennya pakai iPerf. Salah satu komen juga, tools juga ya untuk nge-identifikasi internet circuit. Next, dua network technician install fiber optic link between gunakan light meter. Oke, ini jawabannya they use wrong type fiber transceiver. Okay. Next, attacker attempt find password ke network dengan input common words. Oke, ini plain text ya. Dia nyimpan password pakai plain text ya, itu namanya dictionary attack. Next, ini ada teknologi. Kalau CPU utilization itu
bisa di mitigate adanya high CPU. Itu pakai apa? Load balancing. Tadi mirip-mirip soal yang di atas. Ya benar. Technician assisting user. Nggak bisa connect ke network. Ring light, oke, ini sama juga yang di atas. Tadi bottom to top. Nah, ini beda. To comply industry regulation or communication destined archive on storage device, which of the following can be configured? Dia log and archive on a storage device. Ini port mirroring. Kenapa port mirroring? Karena port mirroring itu bisa ada fiturnya untuk menduplikasi network traffic dan juga dia nge-forward copy data ke store, ya, ke data store. Jadi kita bisa gunain perangkat yang duplikasi semua traffic, ya. Jadi diduplikasi traffic kemudian di copy untuk melanjutin ke tujuan berikutnya dan hasilnya itu bisa dilempar ke monitoring. Nah, ada metode monitoring. Ya, jadi gunanya dia bisa menduplikasi kemudian nge-forward intinya itu. Forward ke data store. Nah, nantinya bisa ditampilin di log-lognya itu di monitoring. Ini pakai monitoring. Next, malicious user gunain special software. Ini RBAC, role based access. Sistem administrator at least amount equipment segment kabel terminating in the same room. Ya, ini pakai layer 3 switch. Layer 3 switch itu bisa ngegabungin fungsionalitas switch dan router. Nah, layer 3, sebenarnya switch kan di layer 2, layer 3 ini lebih canggih, dia bisa gabungin antara switch dengan itu, lebih canggih. Next, IT officer WAP, install WAP, kemudian connect user ke UAP secara secure pakai encryption AES. AES itu teknologi enkripsi yang cukup aman untuk sekarang, dan yang paling baru juga, dan mengenkripsi juga pertukaran datanya. AES encryption. Next, technician remove old PC untuk nge-replace new PC. Mana yang perlu PC enable to connect ke LAN. Nah, LAN-nya nggak bisa connect. Jawabannya ya ini ya, port security. Ya, ketika ada PC yang nggak bisa connect ke LAN, itu kemungkinan ada secara konfigurasi keamanan itu udah disetting juga di PC yang baru, ya. Karena old PC mungkin belum ada konfigurasinya, di PC yang baru itu connect LAN mungkin perlu dikonfigur lagi, ya, untuk keamanan. Namanya adalah port security. Oke, next, AUP. Which of the following implement? Oke, connect ke wireless network dan ensure user agree. Ini captive portal. Tadi kita sempat singgung juga tentang captive. AUP itu dicapai dengan portal captive atau captive portal karena di situ ada penjelasan terkait security hands-on gitu ya. Jadi security-nya seperti apa, namanya captive portal. Next, which of the following is a benefit despite leave? Ini tadi udah. Access protection application data. Oke, ini pakai proxy seharusnya. Proxy. Kemudian connection will need to be
Ya, ini side to side benar. Bisa VPN. Next, attack vector. Ini udah tadi the DOS. Company provide wireless access untuk customer yang ada di building. Oke, private VLAN. Nah, ini virtual LAN ya. Jika ada wireless access dalam sebuah building. Oh, ini ya harusnya guest network isolation. Coba sebentar. Customer ada di able access. VLAN sih. Kalau tadi itu sebentar kita lihat lagi. Oh iya, dia nggak ada VLAN. Nah, kalau ada VLAN kita bisa bedain dari VLAN aja, nggak perlu network base dari AP ya, AP manual gitu kayaknya. Nah, kalau misalkan kita bagi dari VLAN, ya udah, dia kan virtual tuh, virtualan. Untuk connect-connectnya kita bisa jadiin cluster-cluster tersendiri gitu, virtualan yang bisa mengaksesnya caranya beda-beda gitu. Nah, ini kalau dari AP lebih manual, ini lebih canggih lah ya, private VLAN. Nah, jadi private VLAN itu bisa bikin VLAN dalam VLAN, jadi isolate, nggak bisa mengakses ke jaringan perusahaan. Next, ini most effective untuk recovery solution company lower priority application. Oke, secara cost tentu dalam sebuah perusahaan kita pengen paling efektif, apalagi aplikasi yang lower priority. Ya, gunain namanya cold site. Cold site itu dia salah satu ruangan ya, yang di sana listrik, sistem pendinginnya itu yang paling hemat biaya dari yang lain gitu. Dan untuk metode pengamanan dari bencana, atau kalau bahasa umumnya kita sebut sebagai DRC atau disaster recovery, itu juga mumpuni ketika kita gunain cold site ya. Jadi untuk menyiapkan operasi bisnis sepenuhnya itu bisa dibutuhkan banyak waktu gitu ya. Nah, jadi memang karena ini sebutannya adalah lower priority, jadi memang kita nggak terlalu khawatir gitu dengan aplikasi yang berjalan di cold site. Oke, ini ada pertanyaan ya, yang paling murah cold site. Next, network technician misplace, oh ini udah tadi disable, bisa on. Following network device can perform routing between VLAN. Oke, bisa VLAN itu harusnya layer 3 switch. Kemudian, nah ini CNAME. Jika ada large corporation, process company address should now redirect to client wallet organization page. Buat pointing DNS-nya ya pakai CNAME, karena dia udah pakai domain, dan kemungkinan juga udah secure HTTPS gitu ya. Domainnya udah HTTPS. Next, ini ada tentang corporate network resource yang autentikasi tiap aplikasi untuk akses mana konsep yang paling terbaik untuk represent. Itu SSO. Apa SSO itu? Single sign on. Ya, kalau
pernah dengar, SSO itu adalah single sign-on itu adalah metode autentikasi yang memiliki possibility untuk user atau pengguna bisa authenticate-nya lebih aman dan ketika akses situs web itu dengan menggunakan satu set kredensial. Pertama, lebih mudah, kedua, lebih aman juga pas kita gunain SSO, single sign-on. Oke, kita sedikit overtime, tapi enggak juga sih karena tadi mulainya jam 7.10. Ada sekitar 5 menit lagi. Jadi itu jawaban-jawaban yang udah kita pilih, dan jawaban ini juga udah cukup teruji ya di ujian-ujian sebelumnya. Jadi dengan kita gunain ini, harapannya teman-teman bisa belajar dari jawaban ini dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada real ujiannya nanti, dan juga bisa sukses pada exam praktis berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan pertama, DDoS sama botnet. Enggak pertama ya. DDoS sama botnet hampir sama. DDoS itu caranya, botnet itu pelakunya. DDoS itu dia metode, ya cara, benar sih, cara sih. Ya, dia metodenya, namanya atau jenis serangannya, jenis serangan, jenis serangannya itu DDoS. Nah, botnet itu pelakunya yang membuat botnet itu, gitu, kayak dia tools yang dia buat atau alat yang dia buat untuk melakukan DDoS itu apa. Ya, seperti itu sih paling ya, apa analogi. Jadi orang mau bobol rumah, si pelaku kan rumahnya digembok, pakai apa nih buat bobol rumahnya? Ya udah, misalkan pakai peniti buat bongkar gemboknya. Ya udah, penitinya itu ya si botnet. Kira-kira soal sertifikasi besok jauh beda sama soal yang sekarang. Untuk soal sertifikasi, seharusnya belum ada pembaruan. Eh, Kalau belum ada pembaruan, ini soalnya hampir 90% harusnya sama gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini aja. Tadi dengan beberapa penjelasan yang coba saya jelaskan, mungkin teman-teman tadi mencatat gitu ya, kenapa jawabannya itu, biar bisa lebih dipahami lagi ya, bukan sekedar menghafal, tapi oh ini kenapa ini jawabannya, itu udah ada bayangan dibanding jawabannya. Ya. Oke, ada lagi teman yang mungkin mau bertanya? Udah nyatat semua ya ini jawabannya, udah, itu tinggal dipelajari lagi. Oke, kita tunggu 1 menit mungkin sampai 9.08. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. DDoS.
Jadi ini ya, ini yang banyak yang soal yang rancu di bagian ini nih. Kayak misalkan ada global system outage di timnya, ada multiple potensial. Nah, di multiple potensialnya ada beberapa potensial yang bisa menyebabkan masalah ini. Nah, ini sebenarnya jadi kata kunci. Nah, teman-teman bisa mulai terapin ini, cari kata kuncinya. Karena kalau kita baca soal semua, itu mungkin jadi, ya karena bahasa Inggris mungkin kita bisa baca semua ya. Tapi dalam sini karena banyak yang ambigu, coba cari kata kunci yang paling masuk gitu. Nah, ketika ini identified multiple potential, ini nggak bisa disebut sebagai yang lainnya, top to bottom atau bottom to top. Ini lebih ke pembagian tugasnya gitu. Nah, divide. Nah, ini sih paling tadi menarik nih untuk dibahas. Eh, Terus ini zero trust juga. Ini agak, kalau dari soal, aku cuma gini doang gitu. Tapi zero trust ini apa sebenarnya? Ya, ini adalah sebuah mindset gitu ya. Nah, dengan mindset ini kita bisa melakukan apa? Block malicious software. Ini menarik sih. Oke, cyber security ini kira-kira oh iya. Teman-teman di sini udah panjang banget ya kali. Udah sampai di titik ini, udah ngikutin banyak rangkaian tugas-tugas dan ini ya. Ya eh, tinggal sebentar lagi ya. Kalau misalkan ditanya kapan, ini tinggal sebentar lagi sih. Ini tahap terakhir. Habis itu bisa sertifikasi, habis itu udah dapat gitu. Oh, ini kamu direct message. Nggak ada yang lihat. Oke ya, karena nggak ada pertanyaan lagi, saya kira udah saya cukupkan untuk EP1 pembahasan hari ini. Semoga teman-teman dapat insight-nya eh, dan juga bisa berhasil di ujian berikutnya, dapatkan hasil yang maksimal. Eh, saya Firja undur diri untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Sukses selalu. Saya stop share ya. Iya Kak, makasih.